Ya, pemirsa, debat keempat di Pilpres 2019 bakal kembali digelar pada Sabtu 30 Maret nanti. Jadi tinggal beberapa hari lagi di mana kemudian masing-masing capres ini akan bertemu kembali. Di debat kedua sudah sempat bertemu maupun di debat perdana, tapi di debat perdana tentunya didampingi oleh cawapresnya, dan ini akan bertemu kembali hanya capres antar capres begitu ya. Dan tema yang akan diangkat antara lain adalah seputar ideologi pemerintahan, keamanan dan hubungan internasional. Dijamin bakal ideologi seru. Ya mestinya akan seru. Tetapi saya sih menunggu apakah ada kejutan. Kejutan seperti apa? Kejutan seperti waktu debat pertama ketika Jokowi menggunakan beberapa serangan, misalnya soal keterwakilan perempuan dalam kemurusan Gerindra dan pencalonan mantan koruptor di Gerindra. Kemudian yang kedua cerita tentang unicorn dan soal luas tanah yang dikuasai oleh Prabowo. Apakah akan ada di debat berikutnya yang kemudian bisa diantisipasi oleh Pak Prabowo, atau sebaliknya Pak Prabowo bisa mengajukan beberapa pertanyaan atau pernyataan kunci yang bisa misalnya ya kata umumnya misalnya ska gitulah ke Jokowi. Kita tunggu, karena menurut saya dalam dua debat sebelumnya Jokowi lebih efisien dan lebih efektif menggunakan serangan ini ketimbang Pak Prabowo. Gitu. Kita tunggu apakah ada, apalagi kan soal ideologi. Ini menarik soal ideologi. Lalu kemudian soal pemerintahan, ini juga sangat menarik. Dan keamanan juga, saya sempat berbincang dengan pengamat terorisme mengenai kira-kira apa yang akan disajikan oleh kubu calon petahana. Mungkin akan banyak mengklaim beberapa keberhasilan, tentunya seperti keberhasilan menjaga kondusivitas jelang Pilpres. Tadi juga Bang Lun kan sudah menyinggung bagaimana suasana jelang Pilpres saat ini sebetulnya cenderung kondusif. Artinya kan kesuksesan dari keamanan. Mungkin juga akan berbicara mengenai kualitas TNI, tapi kemudian yang akan menjadi tantangan yang harus dijawab adalah misalnya dari keamanan sendiri, bagaimana membangun industri pertahanan dalam negeri misalnya. Soal keamanan ini saya punya satu catatan sendiri, mungkin nggak tahu apakah ini nanti akan dibahas oleh salah satu paslon, tapi kalau ini benar-benar bisa dimanfaatkan, saya rasa ini menjadi satu diferensiasi begitu ya. Karena kita lihat kalau dari pemerintah Pak Jokowi misalnya, ada konsistensi ketika Pak Jokowi berkomitmen untuk menjaga keamanan laut beserta isinya. Dan ini dari banyak pakar hubungan internasional, kemudian dari termasuk dalam negeri dan juga mancanegara yang mengatakan bahwa laut itu sangat berpotensi untuk menciptakan perang dunia ketiga. Karena orang seisi dunia ini sangat mengandalkan makanan, bayangkan ikan mengandalkan di laut, kemudian di laut juga ada human trafficking, ada batas wilayah yang saat ini juga diberlakukan beberapa negara, dan Indonesia sudah mengerahkan energinya di sektor kelautan. Ada Bakamla yang didirikan oleh Pak Jokowi misalnya juga. Ya, kita pasti itu juga penting. Tapi saya justru tertarik untuk melihat bagaimana isu deradikalisasi dibicarakan di situ, soal memberantas terorisme itu apakah itu akan dibicarakan seperti apa di sana? Karena menurut saya ini cerita-cerita yang ya publik betul-betul sangat membutuhkan kenyamanan hidup bersama. Dan bagaimana ini bisa diselesaikan, dan kita akan melihat bagaimana pandangan kedua calon tentang ini, dari Pak Prabowo, dari Pak Jokowi. Kita betul-betul. Dan yang perlu diingat adalah Bang, soal deradikalisasi ini adalah Indonesia menjadi sorotan yang cukup baik sebenarnya dari internasional, karena menjadi salah satu role model di dunia yang bisa cukup sukses dikatakan dalam program deradikalisasi ini di kawasan Asia, termasuk Asia Tenggara bersama Singapura, kemudian Malaysia, di luar negara-negara yang memang jauh lebih sibuk menangani kasus radikalisasi terorisme seperti negara-negara Timur Tengah, Arab Saudi dan juga Suriah misalnya. Saya rasa kita termasuk sukses ya untuk yang melakukan ini, apalagi negara sebesar ini. Iya, besar banget. Coba bayangkan. Kalau boleh kita kembali lagi gitu ya, melihat seperti apa suasana debat saat keduanya bertemu, yaitu di debat capres kedua. Kita ingin menghadirkan kembali ada beberapa pernyataan pamungkas yang disampaikan oleh baik Jokowi maupun Prabowo yang mengakhiri debat capres yang berlangsung pada hari Minggu tanggal 17 Februari. Kita simak berikut ini selengkapnya. Ya, kurang lebih seperti itu tadi pernyataan pamungkas. Tadi ada pernyataan cukup tegas yang disampaikan oleh Pak Jokowi yang menyatakan tidak akan takut dengan siapapun kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kan ya, menurut saya 2 menit yang menentukan itu adalah closing statement. Dan closing statement ini 2 calon jangan abaikan.
Karena pada umumnya penonton televisi akan mengingat pernyataan yang paling akhir dibanding yang awal-awal. Apalagi yang ada di tengah-tengah. Kecuali kalau strong betul, quote worthy. Kalau tidak, orang ingat yang paling akhir. Seperti kata Pak Jokowi, saya tidak takut. Kan itu kan tegas tuh. Mungkin untuk mengatakan selama ini dianggap Pak Prabowo lebih tegas, kan gitu kan? Atau lebih berani. Kalau lihat seperti itu, ya statement itu kuat untuk diingat. Gitu. Saya rasa Pak Prabowo juga harus menyiapkan closing statement yang di debat ketiga nanti, ya orang bisa bawa tidur, orang bisa bawa ke kafe, orang bisa bawa ke keluarga untuk ceritakan ulang. Gitu. Makin ingin menunggu bagaimana pernyataan Pamungkas di debat keempat nanti. Debat keempat, karena ini debat tentunya yang melelahkan 3 bulan, kemudian ada 5 kali debat, kita bandingkan di Amerika hanya 1 bulan Bang. 4 kali debat hanya 1 bulan, jeda 1 minggu 1 bulan. 2 debat terakhir yang menentukan strategi yang memang efektif begitu dari tim kampanye dan juga paslonnya masing-masing nanti ya. Cuman debat kita itu terlalu diatur gitu sehingga kita bisa tebak lah. Tapi paling tidak kalau sudah melihat formatnya itu kan tidak berubah-ubah. Paling tidak kalau misalnya kita pelajari harusnya kita bisa punya strategi begitu ya. Bagaimana memanfaatkan tim dan durasi juga dan paslon juga harus punya strategi yang baik. Betul, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Bang Don juga ya. Yang Pamungkas itu yang paling diingat begitu, yang terakhir begitu ya. Nah, kita masih akan tetap melanjutkan analisa mengenai debat keempat ini karena apa? Karena kita juga sebagai penyelenggaranya tentu sebagai TV penyelenggara, dan untuk melihat keunikan dari masing-masing capres yang nanti akan tampil pada debat keempat nanti masih akan kita bahas lagi sesaat lagi. Tetaplah bersama kami dalam Metro TV Newsroom.